Oke, kembali lagi bersama kami di Diskora. Di sini Kominfo berbicara. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nggak luar biasa sih di podcast kita. Oke, hari ini udah podcast keberapa? Keempat atau kelima. Kita hari ini kedatangan ada Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, ada Pak Sukamto SPD MPD, yang hari ini mau kita ajak berbincang-bincang bersama Kominfo berbicara hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Aminah. Hari ini akan menemani kalian di podcast Diskora ini dengan tema menjadi generasi sukses masa depan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ini langsung aja ya Pak, mau tanya-tanya nih Pak. Jangan yang sulit-sulit ya. Enggak Pak, enggak sulit, ini mudah-mudah kok. Jadi kan Bapak sekarang sebagai Wakil Dekan 2 gitu. Dekan 2. Nah, dari Bapak tuh apa aja sih peran dan tanggung jawab Bapak? Karena kita nggak tahu Pak, kita kan taunya Bapak Wakil Dekan 2 gitu aja. Gitu ya. Saya manggilnya Mbak Siti apa Mbak Aminah? Mbak Mina biasanya. Mbak Mina, ya. Oke, Mbak Mina. Saya memang diberi tanggung jawab di Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di bidang Wakil Dekan 2 itu membawai bidang kemahasiswaan dan alumni di situ ya. Tentu ketika kita berbicara kemahasiswaan, maka kami punya tanggung jawab yang luar biasa berkolaborasi dengan mahasiswa, bukan hanya merancang kegiatan, juga mengimplementasikan atau melaksanakan, juga melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan di bidang kemahasiswaan. Di kegiatan alumni juga sama ya, kita berkolaborasi dengan alumni di IKA Alumni khususnya di Fakultas Pendidikan, kemudian melaksanakan kegiatan yang tentu hasil kolaborasi ini bermanfaat untuk alumni, juga bermanfaat untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi sekali lagi di bidang 2 itu kita membawai di bidang kemahasiswaan dan alumni, Mbak Mina. Itu sekarang kita udah tahu ya teman-teman, ini tugas dari Pak Kamto tuh apa. Dulunya kan nggak tahu, sekarang udah tahu ya. Terus Pak, ini ada kita mau tahu juga inovasi apa yang sedang diterapkan di FIP untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekarang nih Pak. Oke, untuk kualitas pendidikan khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Iya, kan? pasti. Ya, tentu di Fakultas Ilmu Pendidikan itu kan ada 3 prodi ya Mbak Mina ya. Ada prodi PK, prodi PGSD, dan prodi PG PAUD. 3 prodi di FIP ini semuanya akreditasi unggul loh. Wah, Kira, keren ya. Tidak ada di fakultas di UBIS ini yang semuanya akreditasi unggul, hanya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, di bangga. situ, ya kan? Dalam rangka untuk memfasilitasi, kemudian membersamai mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik dan non kegiatan akademik. Tentu prodi di masing-masing prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada yang namanya kelas unggulan ya. Kelas unggulan ini menjadi kelas yang memang nanti akan membedakan mahasiswa yang tidak ikut kelas unggulan ini dengan kelas unggulan itu. Contoh misalkan di prodi BK ada kelas unggulan yang namanya konten kreator gitu ya. Mahasiswa ini akan banyak diskusi terkait dengan bagaimana membuat konten kreator, mungkin di konseling dan sebagainya. Juga diberikan kesempatan untuk magang di tempat-tempat atau di dunia usaha yang memang relevan dengan ke-BK-an di situ. Di PGSD juga sama. Kalau di PGSD itu kelas unggulannya ada 2, kelas konten kreator dan art director. Kalau konten kreator yang hampir sama dengan yang BK tadi. Kalau yang art director itu mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang, namanya juga art director seni ya, lebih ke seni, misalkan di sanggar, mungkin di kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi anak yang memang mahasiswa yang memang gemar terkait dengan seni, baik rupa, tari maupun musik di situ. Kalau yang di PG PAUD ada kelas unggulan namanya konten kreator juga. Jadi sekali lagi
teman-teman yang bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan, Anda di fakultas yang tepat, teman-teman. Iya, tepat. Ini hasil karya FIP juga atau enggak nih, Pak? Ini kebetulan kami di sini di salah satu di lab media untuk PGSD seperti itu. Sangat luar biasa ya, kita memiliki semua fasilitas ini, dan harapan kami mahasiswa bisa memanfaatkan ini. Iya. Semuanya. Keren kan? Makanya kalian harus bangga. FIP hijau, cendekia hijau yang luar biasa, unggul semua ya kan, Pak? Cendekia hijau apa Pak? Salah. Cendekia hijau smart, kolaboratif, terus melaju. Itu lupa, maaf ya. Terus ini ada pengen tahu juga nih, Pak, ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik atau non akademik nggak? Ini terkait dengan apa? Langkah yang diambil. Langkah yang diambil fakultas atau di bidang saya misalnya kemahasiswaan gitu ya. Tentu kami mendorong ya mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Ya tinggal ini pilihan, apakah mahasiswa pengen menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang seperti itu, ataukah mengambil opsi yang kedua, ikut di kelas unggulan, kemudian ikut berpartisipasi di organisasi, misalkan di HIMA, di BEM seperti itu, atau ikut di UKM. Ini pilihan-pilihan yang unik dan pilihan-pilihan yang menarik. Menurut saya, mumpung masih diberikan kesempatan, ambil opsi yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri di kehidupan yang akan datang. Begitu. Iya, buat teman-teman langsung pantengin semua media sosial kita, karena kita selalu update ya, Pak. Update terus. Semuanya, pokoknya ada kelas unggulan, apa semua tuh diupdate sama kita di media sosial. Dan jangan sampai dilewatkan eman-eman gitu ya, Pak. Eman-eman tuh. Eman-eman kalau nggak ikut gitu loh, Pak. Iya. Harus ikut semuanya mahasiswa ya, mumpung masih ada kesempatan. Iya. Terus Pak, ini ada sesi aspirasi. Ini kita ambil satu aja sih sebenarnya. Masih kurangnya persediaan tempat untuk mengerjakan tugas di kampus 1, Pak. Kampus 1 itu mana sih? Kampus 1 ya GU tercinta, Pak. Oh, gitu ya, di GU ya. Oke, terkait dengan sarpras ya, mahasiswa biasanya pengen nugas gitu kan, nugas di kampus seperti itu. Ini tinggal ya, mahasiswa sabar, ini coming soon ya. Akan disiapkan ya sarana prasarana untuk mahasiswa mengerjakan di kampus seperti layaknya pojok baca. Udah kok, ini saya cek gambarnya sudah ada di situ. Artinya apa? Tinggal mahasiswa bersabar terkait dengan itu. Namun demikian mahasiswa diharapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan penuh tanggung jawab di situ, karena di situ kan nanti harapannya akan disediakan ya wifi-nya kencang gitu kan. Mantap. Itu kemudian mungkin bisa untuk berdiskusi kelompok di situ, sehingga nanti harapannya akan semakin membuat mahasiswa antusias belajarnya, semakin kerasan di kampus, tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu guys, itu. Dan ini coming soon loh, berarti ini bentar lagi, kita tinggal tunggu gitu ya, Pak. Insya Allah ini sudah di yayasan, tinggal nanti turun kebijakan itu langsung ada lah. Ada, alhamdulillah kita dapat fasilitas baru ini guys. Terus Pak, ini ada sobat FIP bertanya dari Mas Kuncoro. Bagaimana cara menjadi guru laki-laki yang sukses dan dapat mencintai anak orang banyak? Guru laki-laki ya? Iya, dia guru laki-laki. Oke, guru laki-laki yang sukses seperti itu ya. Kalau Anda sudah menjadi guru, harapannya itu seperti kayak panggilan jiwa seperti itu ya. Kalau Anda pengen disukai, dicintai oleh anak didik kita, maka kita juga layaknya juga mencintai dengan sepenuh hati seperti itu. Kalau pas di sekolah ya seperti layaknya orang tua seperti itu. Ketika kita memposisikan seperti orang tua, anak itu akan ngikut apa yang kita instruksikan seperti itu.
Kadang kita juga bisa memposisikan sebagai teman seperti itu, teman cerita dan sebagainya. Dengan begitu ya batasan tetap ada ya, tetapi bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan kalau dalam bahasa kurikulum sekarang terkenal dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar. Dengan seperti itu maka kehadiran tadi ya Mas Kuncoro ya, Iya, Mas kehadiran Kuncoro. Mas Kuncoro di kelas itu akan sangat dinanti-nantikan peserta didik kita, karena ya ada rasa kangen sebagai orang tua, ada rasa kangen sebagai teman dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Seperti itu Mbak Mina. Itu dia jawaban dari Pak Kamto, Mas Kuncoro. Sangat puas kan? Ya harus puas loh ya. Terus Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Rima. Bagaimana tanggapan Pak Sukamto tentang kasus guru akhir-akhir ini, dan bagaimana yang harus generasi Z lakukan? Kasus apa Mbak Mina? Kalau saya sih taunya dengar-dengar dikit itu tentang kasus guru sedikit nyenggol peserta didiknya gitu loh Pak. Terus orang tuanya mungkin kurang terima gitu, terus dilaporin ke kantor polisi gitu Pak. Dilaporin kantor polisi Iya, gitu ya. Saya suruh memberikan tanggapan. Iya, tanggapnya gimana Pak itu Pak? Oke. Sampai hari ini saya masih yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada guru yang ingin melukai anaknya. Kalau di sekolah berarti anaknya kan, anak didiknya seperti itu. Ketika melakukan sebuah tindakan itu dalam rangka untuk memberikan pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Dan sampai hari ini pun saya masih yakin seperti itu. Lepas dari itu semuanya, mungkin komunikasi itu sebetulnya menjadi jalan yang terbaik, seperti itu kepada orang tua. Bahkan di pembelajaran di kurikulum Merdeka itu menuntut kolaborasi. Pentingnya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, pihak sekolah, dalam ini guru dan pemangku kepentingan lainnya. Kalau komunikasi itu terjalin dengan baik, bahkan ada sebuah inovasi di salah satu sekolah itu ada namanya buku penghubung. Artinya buku penghubung ini media komunikasi kalau mungkin media komunikasi yang lain tidak menunjang. Artinya progres anak ini dapat dilihat oleh orang tua di situ. Komunikasi sekarang kan gampang, misalkan grup orang tua, grup WA dan sebagainya, itu sebagai media komunikasi. Artinya kalau komunikasi itu terjalin dengan baik, saling ada support satu dengan yang lain, seperti dari pihak orang tua dan pihak sekolah dalam hal ini guru, saya yakin kejadian itu tidak akan terjadi Mbak Mina. Iya, saya setuju sih sama yang disampaikan Pak Kamto. Setuju banget. Karena nggak masa si guru tegel nyakitin anak didiknya, kayak nggak mungkin gitu ya Pak ya. Ya menurut saya sih enggak, tujuannya enggak seperti itu ya. Kalau kita baca kan ada yang mohon maaf sholat gitu kan, harus itu ya. Mungkin dalam artian pengen anak siapa sih anak yang nggak pengen anaknya soleh gitu kan, soleh menjadi anak yang besok bermanfaat dan seterusnya. Saya yakin niatnya seperti itu. Dari saya yakin niatnya seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya ya Pak. Ya Pak Kamto. Sebelum kita tutup podcast ini, ada kata-kata atau motivasi buat teman-teman yang nonton nggak Pak nih? Harus memberikan closing statement ya? Iya Pak, kita tuh suka kata-kata mutiara Pak. Oke, ini untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan dan UGRIS pada umumnya, kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, belajar yang rajin. Kita bukan bicara soal IPK-nya berapa, tetapi kompetensi yang Anda miliki seperti apa. Nanti akan terlihat oleh masyarakat dan dalam ini stakeholder seperti itu. Maka kami berharap jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Setiap kesempatan itu manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan tentu kami selalu berdoa Anda akan sukses di kesempatan yang akan datang. Amin, amin paling serius ini. Oke, itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Kamto. Terima kasih atas kedatangannya ya Pak. Terima kasih sama-sama. Semoga besok kita podcast lagi, boleh Pak? Oke, boleh setiap hari ya. Setiap hari teman-teman, setiap hari. Ini berapa episode nanti ya? Oke, terima kasih Pak Kamto, dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Salam.